Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Fahira dengan NPM 22 11 10 01 10 11 112, kelas 03 reguler pagi semester 4, dengan dosen pengampu saya yaitu Dr. Haji Siti Aisyah, MM MH, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Kota Samarinda. Nah, di sini saya akan membahas terkait tentang metodologi penelitian. Apa aja sih metode penelitian itu, dan juga di sini mungkin saya ada beberapa membahas terkait ciri-ciri, macam-macam, dan juga tujuan dan pengertian metodologi itu tersendiri. Mungkin kita akan masuk ke materinya. Mungkin saya akan membahas terkait tentang metode penelitian itu apa terdahulu. Di sini secara umum, metodologi penelitian diartikan sebagai proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data-data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian, dengan tujuan yaitu memperoleh pengetahuan atau penemuan baru, yaitu kita memperoleh pengetahuan dari hasil penelitian kita dan juga penemuan-penemuan baru dari hasil penelitian kita. Nah, di sini yang kedua untuk membuktikan dan menguji kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada. Kita menguji terkait dari penelitian kita itu benar atau tidaknya. Dan juga di sini yang terakhir ada untuk mengembangkan pengetahuan yang ada. Kita menambah relasi terkait penelitian kita. Kita dengan meneliti itu kita mengembangkan pengetahuan yang ada di pikiran kita. Itu terkait tentang pengertian dari metodologi penelitian dan juga tujuannya. Mungkin kita di sini akan masuk di fungsi. Di sini ada beberapa fungsi, yaitu yang pertama menyediakan fakta berdasarkan pendekatan bidang ilmu yang ingin kita teliti. Yang dimaksud dari itu adalah kita harus menyediakan fakta real agar kita dapat mendekatkan bidang ilmu yang kita teliti, agar kita tahu apa yang kita teliti, dan juga kita akan dapat fakta-fakta yang ada. Dan juga di sini yang kedua dapat memperoleh jawaban atas pertanyaan atau memberikan pemecahan masalah, atau di sini disebut dengan problem solution. Apa yang dimaksud dalam problem solution itu adalah memecahkan masalah apa yang kita teliti. Dan selanjutnya di sini ada pengujian dari kebenaran dari tolak ukur dari penelitian. Yang dimaksud yaitu adalah kita harus tahu benar atau tidaknya yang hasil kita teliti ini agar kita bisa masuk ke dalam penelitian tersebut. Dan yang terakhir itu mencari serta memberikan kebijakan ataupun saran. Yang dimaksud dari itu adalah kita harus memberikan saran-saran bijak terhadap penelitian kita sendiri. Selain fungsi tadi dan ciri-ciri, di sini juga kita ada termasuk ciri-cirinya. Ciri-ciri dari metodologi ilmiah yaitu adalah bersifat ilmiah, yaitu penelitian dilakukan sesuai dengan prosedur dan menggunakan bukti-bukti yang meyakinkan dalam bentuk fakta yang didapatkan secara objektif. Berarti harus membuktikan dari apa yang kita teliti. Dan di sini juga ada prosesnya berkesimbangan. Berarti di sini hasil suatu penelitian dapat selalu disempurnakan dari waktu melalui proses yang berjalan secara terus-menerus. Di sini juga ada memberikan kontribusi. Yang dimaksud dari itu ada suatu penelitian harus terdapat unsur kontribusi atau nilai tambahan terhadap ilmu pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Kita harus berkontribusi dalam penelitian tersebut. Mungkin itu yang dimaksud. Adapun juga di sini yaitu analisis. Analisis mungkin sudah kebanyakan orang tahu ya. Di sini diartikan bahwa penelitian harus dapat dibuktikan dan diartikan dengan menggunakan metode ilmiah dan ada hubungan sebab akibat antara variabel dan variabel lainnya. Berarti ada sebab dan akibat dalam penelitian tersebut agar penelitian tersebut dapat dipecahkan masalahnya. Nah, mungkin tadi kita sudah membahas terkait fungsi dan juga ciri-cirinya. Di sini ada juga saya membahas tentang macam-macam metodologi penelitian. Di sini ada macam-macam metodologi penelitian, yaitu terkait metodologi penelitian kuantitatif. Memiliki berbagai jenis, yaitu studi kasus, etnografi, dan juga fenomenologi dan grounded
teori. Di sini mungkin saya akan menjelaskan satu-satu terkait yang saya sebutkan tadi. Yang pertama mungkin kita membahas terkait etnografi. Etnografi adalah rancangan penelitian yang berasal dari antropologi dan sosiologi yang di dalamnya penelitian menyelidiki pola perilaku, bahasa, dan tindakan dari suatu kelompok kebudayaan di lingkungan yang alamiah dalam periode waktu yang lama. Dan yang kedua mungkin di sini ada studi kasus. Di sini studi kasus adalah berbagai metode pengumpulan dan analisis data digunakan, tetapi biasanya mencakup observasi dan wawancara dan mungkin melibatkan konsultasi dengan orang lain dan catatan pribadi atau publik. Mereka akan berkonsultasi terkait dengan orang lain tentang hasil penelitian mereka, kayak seperti apa penelitian mereka yang akan mereka kembangkan. Mungkin itu termasuk dari studi kasus. Dan di sini ada yang ketiga, yaitu fenomenologi. Fenomenologi adalah aliran pemikiran yang menemukan fokus pada perjalanan subjektif orang dan interpretasi mereka tentang dunia, yang artinya ahli fenomenologi ingin memahami bagaimana dunia tempat bagi orang lain. Dapat dikatakan bahwa riset fenomenologi merupakan rancangan penelitian yang berasal dari filsafat dan psikologi, di mana penelitian mendeskripsikan pengakuan kehidupan manusia tentang suatu fenomena tertentu. Dan di sini terakhir ada ground theory. Yang dimaksud dari itu adalah rancangan penelitian dari sosiologi yang di dalamnya peneliti memperoleh teori umum dari abstrak dari suatu proses, aksi, interaksi tertentu yang berasal dari pandangan-pandangan rancangan-rancangan ini menggunakan tahapan pengumpulan data dan penyaringan serta antar hubungan kategori-kategori informasi yang diperoleh. Mungkin itu beberapa terkait dari kuantitatif. Dan di sini saya akan membahas lagi terkait tentang kuantitatif. Itu tadi terkait tentang kualitatif. Di sini saya akan membahas terkait tentang kuantitatif, dan ada beberapa jenis penelitiannya, yaitu di sini ada beberapa terkait dari kuantitatif, yaitu adalah deskriptif kuantitatif dan korelasional, dan juga di sini ada kuasi eksperimental dan juga eksperimental, dan ada meta analisis, dan terakhir adalah campuran, yaitu mixed method. Di sini mungkin kita akan menjelaskan dulu terkait tentang deskriptif kuantitatif. Di sini berfokus pada menggambarkan sifat segmen demografis tanpa berfokus pada mengapa fenomena tertentu terjadi. Dengan kata lain, itu menggambarkan subjek penelitian tanpa menguji mengapa itu terjadi. Penelitian ini termasuk dalam metode penelitian kuantitatif yang berupaya mengumpulkan informasi yang dapat dikuantifikasi untuk digunakan untuk analisis statistik simpel populasi. Itu terkait dari deskriptif kuantitatif. Dan selanjutnya kita akan terkait korelasional. Di sini melibatkan melihat hubungan antara dan atau lebih variabel, dua atau lebih variabel, sementara penelitian dapat menggunakan kolerasi untuk melihat apakah ada hubungan variabel itu sendiri tidak di bawah kendali para peneliti. Mungkin itu termasuk dari korelasional. Dan di sini kita akan masuk yang ketiga, yaitu kuasi eksperimental. Yang dimaksud dari kuasi eksperimental atau percobaan semu adalah penelitian yang menyerupai penelitian eksperimental tetapi bukan eksperimental. Sesungguhnya metode ini membandingkan kelompok yang mendapat
intervensi tertentu. Kelompok yang mendapati intervensi tertentu dengan kelompok lain yang memiliki karakteristik serupa tetapi tidak menerima intervensi. Dan di sini ada juga eksperimental. Di sini eksperimental itu mungkin pendekatan sistematis dan ilmiah untuk penelitian di mana peneliti memanipulasi satu atau lebih variabel dan mengendalikan dan mengukur setiap perubahan dalam variabel lain. Seperti perubahan dalam variabel-variabel lain itu termasuk dalam eksperimental. Dan di sini juga ada meta-analisis. Yang dimaksud dari meta-analisis mungkin kita sudah tidak familiar lagi dengan apa itu analisis. Mungkin metanya yang agak familiar dari kita. Di sini meta-analisis adalah metode yang mensintesis hasil dari berbagai studi untuk menentukan dampak rata-rata dari intervensi serupa di seluruh studi. Meta-analisis adalah analisis statistik yang menggabungkan hasil dari beberapa studi ilmiah. Meta-analisis ini adalah suatu penggabungan dalam penelitian, itu yang dinamakan meta-analisis. Dan mungkin di sini yang terakhir adalah campuran, mixed method. Yang dimaksud itu adalah pendekatan penelitian di mana peneliti mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif dalam peneliti yang sama. Peneliti metode campuran menggunakan kekuatan potensial dari metode kualitatif dan kuantitatif, meluangkan para peneliti mengeksplorasi beragam perspektif. Mungkin itu beberapa terkait dari penjelasan saya terkait metodologi penelitian. Jika ada kurang dari pembahasan saya mungkin bisa ditambahkan oleh teman-teman, dosen, atau yang telah menonton video ini. Mungkin penjelasan saya sampai di sini saja. Jika ada salah kata mohon maaf. Dan untuk teman-teman yang lain yang lagi bingung mau masuk kuliah mana, kita siap menerima kalian di Universitas 17 Agustus 1945 Kota Samarinda. Akan dibuka, sebenarnya sudah dibuka sih pendaftarannya. Ayo buruan kalian gabung di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Bye bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.